إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa. Tepatnya pada tanggal 12 di bulan Rabiul Awal ini pernah lahir seorang manusia yang sangat unggul, manusia yang sangat istimewa, manusia yang luar biasa. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, keunggulan seorang Nabi Muhammad, keistimewaan dan juga berbagai kelebihan yang dimiliki beliau ini ternyata tidak hanya diakui oleh umat Islam. Banyak juga orang-orang non-muslim terpaksa mengakuinya, terutama bagi mereka yang telah belajar sejarah hidupnya, as-sirah an-nabawiyah. Para jamaah, di antara mereka ini ada seorang yang bernama Profesor Michael H. Hart yang telah menulis sebuah buku dan terbit pada tahun 1978. Bukunya diberi judul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 ranking manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dalam buku ini para jamaah, Michael H. Hart membuat urut-urutan mulai nomor 1 sampai 100 dengan kriteria tertentu, dan beliau telah menyusun itu sempat menggegerkan dunia. Karena orang yang ditempatkan pada ranking pertama adalah Muhammad Rasulullah, Rasul dan Nabi kita itu. Padahal Michael H. Hart ini bukan muslim, dia non-muslim. Dalam pengantar buku itu dikatakan, mungkin sebagian orang penasaran, mempertanyakan, dan berbagai hal yang mungkin ingin menolak apa yang saya lakukan dalam pembuatan ranking ini. Tetapi kata Michael H. Hart ini, apa yang saya lakukan ini sesuai dengan yang sebenarnya yang saya ketahui. Lalu beliau mengatakan, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Dialah satu-satunya manusia
yang telah meraih sukses luar biasa dalam dua hal sekaligus, aspek keduniaan dan aspek keagamaan, religious aspek keagamaan dan secular aspek keduniaan. Ini kehebatan seorang yang namanya Muhammad, Nabi kita itu, yang diakui oleh Michael H. Hart. Nah, para jamaah, sebelum itu juga telah lahir sebuah buku yang sangat menarik, ditulis pada tahun 1936, pujangga Irlandia bernama George Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam sejati. Padahal dia bukan Muslim, menulis buku berjudul Islam Sejati, The Genuine Islam. Dalam buku itu, para jamaah, George Bernard Shaw mengatakan Muhammad adalah sosok manusia yang layak mendapatkan julukan juru selamat kemanusiaan. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, saya percaya, kata George Bernard Shaw, saya percaya seandainya hari ini, saat ini, di dunia ini muncul seorang pemimpin seperti dia, seperti Muhammad, diberi kesempatan untuk mengatur dunia ini dengan segala macam problematikanya ini, saya yakin maka dia akan berhasil menyelesaikan segala problem yang ada ini dan akan membawa dunia ini pada perdamaian dan kebahagiaan. Luar biasa. Ini George Bernard Shaw. Nah, para jamaah, itulah sebabnya maka jika pada bulan Rabiul Awal kita mengenang beliau, sudah sepantasnya. Memperingati beliau sudah sepantasnya. Hanya persoalannya adalah bagaimana cara memperingati dan mengenangnya yang lebih baik. Para jamaah, di negeri kita ini berbagai macam cara orang mengenang, memperingati lahirnya beliau, maulid beliau. Ada yang dengan cara mengadakan ceramah-ceramah, ada yang dengan seminar-seminar, ada yang dengan menggelar seni budaya, dan macam-macam. Nah, yang menarik para jamaah, Insinyur Soekarno, mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, pernah dalam suatu kesempatan dalam menyambut Maulid Nabi, beliau berpidato dengan berapi-api dan luar biasa mengagumkan. Beliau mengatakan, saudara-saudara, yang penting dalam peringatan Maulid ini bukan peringatannya, bukan memperingati dia itu siapa, tetapi yang lebih penting adalah mempelajari ajaran-ajarannya, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Menerima apa yang dibawa oleh beliau. Itu kata Bung Karno. Jadi para jamaah, apapun yang kita lakukan dalam mengenang kelahiran Nabi, dalam mengenang kehidupan Nabi, maka yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar lebih banyak, mengenal lebih jauh tentang sosok beliau dengan segala akhlak yang mulia itu. Kita pelajari ajaran-ajarannya sehingga kita mengerti bagaimana cara hidup yang baik dan benar di dunia ini, dan tentu nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan dunia ini. Para jamaah, banyak sekali ajaran Nabi yang telah sampai pada kita. Kalau kita membaca Al-Quran 30 juz, betapa banyak ajaran bisa kita dapatkan. Lalu hadis yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, luar biasa banyak. Kalau kita mempelajarinya akan mendapatkan banyak. Nah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, satu saja akan khotib sampaikan tentang ajaran Nabi untuk kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah, dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud, hadis nomor 4086, diterangkan suatu ketika ada sahabat Nabi bernama Abu Jurai, Jabir bin Sulaim.
Beliau ini suatu ketika mendatangi Nabi dan kepada Nabi minta nasihat. Ya Rasul, tolong berikan aku nasihat, apa sebaiknya yang aku lakukan. Para jamaah, saat itu hanya satu yang disampaikan Nabi kepada beliau. Apa kata Nabi? La tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali menghina seorang pun. Jangan sekali-kali meremehkan siapapun. Para jamaah, nasihat ini begitu menancap di hati si Abu Jurah ini. Kemudian dia mengatakan, semenjak saya mendapatkan nasihat itu, tidak pernah lagi saya meremehkan siapapun, orang merdeka, budak, bahkan kepada hewan-hewan saya tidak berani menghina. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa para jamaah. Satu saja ini kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Karena kita ini seringkali entah sengaja tidak meremehkan orang. Apalagi dalam dunia politik, meremehkan itu hal biasa. Padahal Nabi mengingatkan, la tasubbanna ahadan, jangan sekali-kali menghina seorang pun. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada kita, memantapkan hati kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cinta yang lain. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan iman sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang baik dan selalu berada pada jalan yang benar sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin.